Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Agustin Rahmawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2020 Universitas Jember akan melaksanakan kegiatan praktik uji kinerja atau UKIN. وارزقني رزقا واسعا مباركا وارزقني شفاء من كل داء وارزقني واجعلني من الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, tampak dari wajahnya ceria sekali hari ini. Sudah sarapan belum? Ada yang sudah, berarti alhamdulillah sudah kenyang. Ada yang belum, itu sepertinya kode ya buat Bu Ika ya. Baik, nanti setelah pembelajaran bisa kita makan bersama, setuju? Nah, baiklah kalau begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Maka Bu Ika minta tolong Aini bisa memimpin berdoa ke depan. Nah, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aini. Nah, tadi kita sudah berdoa. Coba sekarang kita lihat di sekeliling bangku kita. Adakah sampah di sekitar bangku kita? Ayo coba dicek. Kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampah di depan. Kalau tidak ada berarti sudah aman. Sudah tidak ada sampah? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir kira-kira teman-teman? Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah Bu Ika lihat juga semuanya hadir. Nah, ada yang tahu nih, hari ini kira-kira kita akan mempelajari apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ceramah. Nah, adapun KD pembelajaran kita hari ini yaitu 3.24 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan 4.24 mengonstruksi ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 2 KD tersebut. Nah, anak-anak, adapun manfaat materi kita hari ini, Bu Ika harap nanti setelah kalian lulus ataupun setelah materi ini selesai, kalian bisa melakukan ceramah di luar sekolah. Buat apa, Bu? Misalnya saja kalian ada kegiatan di Karang Taruna atau kegiatan di sekitar rumah. Nah, kalian diminta untuk melakukan ceramah dalam suatu acara. Nah, disitulah manfaat materi kita hari ini. Bisa dipahami? Ya, anak-anak, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus selalu bersyukur diberi kesehatan. Karena pagi hari ini kita bisa bertemu, kemudian dengan wajah yang ceria dan tetap semangat. Semangat atau tidak? Kalau semangat berarti tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, baik.
Bu Ika punya motivasi nih. Hari demi hari itu perlu ada perubahan. Yaitu apa? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Apapun yang kita lakukan hari ini harus ada kemajuan dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok juga harus lebih baik dari apa yang kita lakukan hari ini. Bisa diikuti? Nah, sebelumnya Bu Ika sudah mengunggah materi atau bahan ajar, kemudian media pembelajaran, lalu LKPD, serta ada soal pretest dan juga evaluasi di LMS. Sudah dibaca sebelumnya? Alhamdulillah, berarti hari ini, nah berarti kalian sudah siap pembelajaran hari ini ya? Siap. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bu Ika ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai ceramah. Oleh karena itu, Bu Ika minta setelah ini kalian akses LMS SMK Ikon, kemudian kalian buka pretest. Soal pretest teks ceramah, kemudian kalian kerjakan melalui LMS tersebut. Silakan. Sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah. Tadi juga sudah Bu Ika cek hasil jawaban dari kalian. Ada sebagian besar teman-teman kalian menjawab dengan benar, ada juga sebagian yang masih kurang. Oleh karena itu, kita pelajari dan kita pahami materi tersebut hari ini. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah mendengar ceramah sebelumnya atau menyaksikan ceramah? Ada, pernah ya. Ceramah siapa yang pernah kalian saksikan? Kepala sekolah. Lalu siapa lagi? Bapak saya. Orang tua saya, Bu. Wah, orang tua kamu juga suka ceramah ya di rumah. Baik. Cici berarti sudah pintar ceramah karena setiap hari mendengar ceramah dari orang tuanya ya. Bagus Cici. Nah, Bu Ika sudah memiliki sebuah tayangan video ceramah dari seseorang yaitu Ustadz Badrus Salam LC mengenai etos kerja seorang muslim. Nah, mari kita saksikan bersama-sama video tersebut. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Tadi kalian sudah melihat tayangan sebuah video ceramah. Bagaimana? Videonya menarik atau tidak? Menarik. Kira-kira tentang apa isinya tadi? Iya benar, mengenai etos kerja. Etos kerja yang bagaimana sih? Yang dimaksud etos kerja? Kira-kira ada yang menyampaikan nggak? Iya, Almira, silakan Almira. Etos kerja yang dimaksud adalah etos kerja seorang muslim yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Karena pekerjaan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh juga akan mendapatkan pahala. Iya benar sekali, etos kerja yang dimaksud adalah kesungguhan dari seseorang. Nah seseorang di sini tadi membahas mengenai seorang muslim. Nah jika seorang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan pahala. Apalagi apa yang dilakukan itu secara ikhlas. Jadi seperti kita kalau melakukan sesuatu hal yang positif harus dengan rasa ikhlas. Benar, bisa dicontoh anak-anak? Nah, baik, itu tadi mengenai etos kerja dari video ini. Bu Ika mau bertanya, tadi kan kalian menjawab, sudah pernah mendengar atau menyaksikan ceramah Bu? Nah, sebenarnya ceramah itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Ya, Bella. Ya, silakan dipakai Bella. Ceramah itu pembicaraan oleh seseorang di depan umum dengan topik atau tema tertentu. Iya, ceramah itu pembicaraan di depan umum.
dan dengan tema atau topik tertentu. Nah, itu tadi pengertian ceramah menurut Bella. Kalau tujuan dari seseorang melakukan ceramah itu apa kira-kira? Oh ya, coba Nanda. Ya, silakan Nanda. Biasanya ceramah itu untuk memberikan informasi mengenai hal-hal tertentu, Bu. Memberikan informasi tujuannya, iya benar. Kalau tadi tujuannya memberikan informasi, kira-kira di dalam ceramah strukturnya ada apa saja ya? Ada yang mau menjawab? Ya, Anjani, silakan Anjani. Struktur dari ceramah itu ada pembuka, isi, dan penutup. Iya, dari secara umum struktur ceramah itu ada pembuka, isi, dan juga penutup. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi tanya jawab membahas mengenai ceramah. Nah, sebelumnya kalian juga sudah membaca bahan ajar yang ada di LMS. Bu Ika hari ini akan menayangkan sebuah video konten mengenai materi teks ceramah. Mari kita saksikan bersama-sama. Materi selanjutnya yang tidak kalah, yaitu mengenai struktur teks ceramah. Adapun struktur teks ceramah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua yaitu isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang sebelumnya telah dibahas. Dan yang ketiga yaitu penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan berbagai struktur teks ceramah yang bisa kalian baca seperti ini. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan sebuah tayangan video konten yang Bu Ika buat mengenai materi ceramah. Dari video tersebut, apakah kalian sudah memahami secara umum mengenai teks ceramah? Nah, untuk lebih dalam memahami teks ceramah, Bu Ika akan menjelaskan atau memberi tambahan informasi melalui PowerPoint yang akan Bu Ika tayangkan, dan kalian bisa mencatat tambahan informasi tersebut dengan dituliskan di buku catatan pribadi masing-masing. Bisa dipahami? Ya, baik kita mulai. Di sini Bu Ika mempunyai sebuah PowerPoint yang akan Bu Ika tayangkan dan Bu Ika jelaskan mengenai tambahan informasi teks ceramah. Baik, pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami mengenai pengertian ceramah. Nah, hari ini kita ulas kembali beberapa hal saja. Mulai dari pengertian ceramah, seperti yang disampaikan Bella tadi, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Media dalam ceramah itu bisa secara langsung. Secara langsung berarti seperti ini, kita tatap muka. Ataupun melalui sarana komunikasi yang lain, yaitu seperti televisi, radio, dan media yang lainnya, bisa melalui YouTube. Begitu ya. Nah, selanjutnya, tujuan ceramah dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Apa saja tujuan umum itu? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu memberitahukan atau informatif. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh Nanda tadi. Bu, ceramah itu tujuannya memberi informasi. Iya benar, salah satu tujuan umum. Kemudian yang kedua yaitu bersifat menghibur atau rekreatif tujuannya. Nah, biasanya orang kalau ceramah kemudian menghibur itu pasti lucu. Di dalam ceramah yang disampaikan itu ada unsur humornya. Dan yang ketiga yaitu tujuannya memengaruhi atau sesuatu. Begitu.
Selanjutnya ada tujuan khusus. Nah, di sini sudah Bu Ika tuliskan. Tujuan khusus adalah perincian dari tujuan umum yang sebelumnya. Nah, sudah Bu Ika tuliskan contoh topik, yaitu ada manfaat penghijauan. Kemudian tujuan umumnya adalah mengajak atau persuasif. Jadi ketika audiens melihat atau menyaksikan ceramah tersebut, supaya dia itu tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh si penceramah. Dan yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kita harus mengkaji dulu bahan secara kritis. Yang kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak atau audiensi. Apakah bahan itu layak atau tidak kita sajikan kepada audiens. Dan yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Lalu menyusun sistematika bahan ceramah. Perlu adanya susunan sistematika agar ceramah tersebut dapat urut dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis atau masuk akal. Nah, tadi kalian sudah mendapat tambahan informasi mengenai teks ceramah. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh iya, Agis. Silakan Agis, apa yang mau ditanyakan? Sebelum membuat teks ceramah, apa perlu kita membuat kerangkanya terlebih dahulu? Iya, benar. Perlu kita membuat kerangka, jawabannya seperti itu ya, Agis. Mengapa perlunya membuat kerangka terlebih dahulu? Agar kita mudah dalam membuat teks ceramah yang utuh. Kita pasti punya topik, kita juga pasti punya gambaran atau rencana dari ceramah yang akan kita buat. Nah, dari situ masukkan ke dalam kerangka, lalu dikembangkan menjadi teks ceramah yang utuh. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Baik, kalau begitu anak-anak, setelah ini kalian diminta untuk membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Dan nanti Bu Ika akan membagikan sebuah LKPD. Maka silakan membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Bu Ika punya sebuah LKPD seperti yang Bu Ika unggah di LMS. Nah, ini Bu Ika buat dalam bentuk fisiknya supaya kalian lebih mudah. Maka setelah ini kalian mengerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD secara berkelompok. Dan nanti boleh bertanya jika ada yang belum dipahami langsung ke Bu Ika. Bisa diikuti? Ya, mari kita mulai. Sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, kalau begitu anak-anak, setelah selesai mengerjakan LKPD, maka kalian unggah hasil diskusi LKPD tersebut melalui LMS SMK Icon. Silakan. Tadi kalian sudah mengunggah hasil diskusi LKPD di LMS. Selanjutnya adalah coba kalian buka LMS. Di dalam LMS terdapat soal evaluasi. Nah, coba kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian kerjakan mulai dari sekarang.
Sudah selesai berdiskusi setiap kelompok? Sudah menemukan hasil ya? Ya, baik kalau begitu Bu Ika minta kalian menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas perwakilan kelompok 1. Nah, sudah siap? Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Akis bersama rekan saya. Nama saya Septi. Di sini kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami mengenai struktur, isi, dan kebahasaan dari teks ceramah yang berjudul globalisasi. Strukturnya ada salam pembuka, ucapan puji syukur, tesis atau permasalah, isi, harapan, dan salam penutup. Yang kedua, isinya globalisasi sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, transportasi, telekomunikasi, internet, kuliner, fashion, dan olahraga termasuk yang terdampak globalisasi. Perlu filter yang bijak dan cerdas agar kearifan budaya Nusantara tetap terjaga. Yang ketiga ada kebahasaan. Kebahasaan yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona di sini ada saya, kita, mereka, dan hadirin. Yang kedua ada pengguna istilah. Pengguna istilah di sini ada globalisasi, transportasi, telekomunikasi, internet, kuliner, fashion, dan global. Yang ketiga ada konjungsi sebab akibat. Di sini ada karena, kemudian, lalu, oleh karena itu, dan maka. Yang keempat ada kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif di sini ada hendaklah, diharapkan, dan semoga. Mungkin dari kelompok lain ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompoknya Anjani. Menurut kelompok kami, pada bagian kebahasaan bisa ditambahkan mengenai penggunaan istilah sistem dan channel. Lebihnya jawaban kita hampir sama Bu dengan kelompoknya Nanda atau Adi. Ya, berarti ada tambahan di bagian istilah dan juga mengenai sistem dan channel. Iya. Ya, terima kasih buat masukannya. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Ya, silahkan. Saya mau menanggapi kelompok 1 untuk isi. Bisa ditambahkan mengenai kalimat ajakan. Seharusnya kita harus bisa memilih dan memilah dampak globalisasi yang bermanfaat bagi kita dan bangsa kita. Dan untuk strukturnya bisa ditambahkan adanya kalimat sapaan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat masukannya dari kelompok-kelompok yang sudah memberikan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai isi, struktur, dan kebahasaan. Lalu setiap kelompok juga telah memberikan tanggapan. Jadi untuk kelompok 1 dan juga kelompok yang lain tadi, mohon diperbaiki apa yang kurang dari hasil diskusi. Nah, dari jawaban yang sudah kamu kerjakan itu, jangan lupa diunggah di LMS setelah memperbaiki hasil secara berkelompok. Bisa dipahami? Ya. Baik, kalau begitu selanjutnya kita akan mencoba untuk menyusun kerangka. Silakan dibuka LMS. Sebuah kerangka. Nah, kerangka itu kamu buat berdasarkan tabel yang sudah ada. Nanti jika ada yang kurang paham, bisa bertanya kepada Bu Ika. Silakan. Anak-anak, tadi Bu Ika sudah meminta kalian melihat LMS
yang di dalamnya sudah Bu Ika siapkan berbagai topik atau tema yang kalian bisa kembangkan menjadi teks ceramah. Nah, dari topik itu kalian juga sudah menyusun kerangka teks ceramah. Nah, sekarang kita akan mengembangkan kerangka itu menjadi teks ceramah yang utuh. Bu Ika sudah bagikan kertas HVS. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian tulis di kertas HVS tersebut. Kemudian nanti kalian unggah di Instagram. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, selama proses pembelajaran, boleh kalian mencari referensi dengan menggunakan teknologi, yaitu gadget yang kalian miliki. Tapi dengan catatan, tidak boleh plagiat atau copy paste dari milik orang lain. Bisa dipahami? Ya, mari kita kerjakan. Nah, sudah selesai anak-anak mengerjakan dari kerangka kemudian sampai membuat teks yang utuh? Sudah ya? Baik, kalau begitu sekarang waktunya kalian mempublikasikan hasil teks ceramah yang kalian buat melalui akun Instagram masing-masing. Dan nanti setelah kalian mengunggah, setiap teman kalian silakan memberi komentar melalui akun Instagram teman kalian. Bisa diberi komentar dari segi isi atau dari segi struktur ataupun kebahasaan. Bisa dipahami? Silakan. Tadi kalian sudah selesai memberikan penilaian atau mengomentari di Instagram. Semua sudah selesai? Nanti Bu Ika akan cek kembali di akun Instagram teman-teman kalian. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka Bu Ika ingin melakukan kegiatan refleksi terlebih dahulu. Adakah dari kalian yang mau menyampaikan kesannya mengikuti pembelajaran hari ini seperti apa? Adakah? Ya, Aini silakan. Menyenangkan sekali Bu, karena saya bisa melihat video ceramah dan saya bisa lebih mudah memahami materi dengan melihat konten tadi. Melihat video konten tadi, Aini merasa menyenangkan pembelajaran. Kemudian bisa melihat video ceramah melalui YouTube. Jadi bisa ada gambaran ya, akan menyusun teks ceramah seperti apa. Terima kasih Aini sudah menyampaikan hasil refleksi. Kira-kira adakah yang mau menyampaikan simpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Cici, semangat sekali. Silakan Cici. Hari ini saya bisa mempelajari mengenai isi, struktur, pembahasaan, mengenai kerangka. Ya, mengenai kerangka. Setelah membuat kerangka, setelah membuat kerangka lalu diapakan tadi? Menyusun teks dengan baik. Ya, menyusun teks. Jadi hari ini Cici bisa memahami mulai dari isi, kemudian struktur, kebahasaan, membuat kerangka, sampai membuat atau menyusun teks secara utuh dengan baik. Saya rasa teman-teman yang lain juga ya. Oke, Nana rasanya pengen tepuk tangan, kita tepuk tangan dulu yuk. Ya,
Nah, baik anak-anak. Ya, untuk pertemuan berikutnya, mohon tetap belajar mengenai teks ceramah dan juga dipelajari materi pada pertemuan berikutnya yang nanti akan Bu Ika unggah di LMS. Jadi nanti di rumah tetap belajar, dibuka LMS-nya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka Bu Ika mau minta tolong Siti Fatimah. Ya, bisa memimpin berdoa ke depan? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan pulang dengan selamat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Siti Fatimah, silakan duduk kembali, sudah mau memimpin berdoa. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Harapan Bu Ika, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Dan tetap semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Jangan pernah patah semangat untuk belajar dan juga berkembang. Maka dari itu, terima kasih saya sampaikan sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.